Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya akan share mengenai bagaimana cara kita membuat sebuah website menggunakan WordPress. Ya, WordPress ini sudah cukup lama dan banyak digunakan oleh para blogger maupun developer web ya. Meski simple, sederhana dan ya dibandingkan dengan harus menggunakan HTML atau CSS ya. Jadi ini tanpa coding ya, tanpa coding-codingan siapapun bisa mempelajari dan bisa menggunakan WordPress ini untuk CMS website kita. Oke, bisa digunakan untuk blog atau untuk web profil perusahaan maupun e-commerce ya. Baik, kita langsung saja. Saya asumsikan ya, Anda sudah memiliki akun WordPress karena sangat mudah untuk membuat akun WordPress semudah kita membuat email ya, ataupun akun sosial media lainnya. Jadi silakan kalau yang belum register dulu ya, get started di sini. Atau kalau yang sudah, nah saya asumsikan sudah ya, Anda sudah memiliki akun. Jadi tinggal login. Oke, kita login langsung. Oke, cantumkan alamat email ya yang sudah didaftarkan, continue, cantumkan password Anda dan login. Baik. Nah, Anda akan masuk ke halaman ini ya. Ini halaman dashboard atau beranda saya ya. Nah, ya pertama yang Anda bisa lakukan untuk setting ya, kita setting profile dulu. Oke, setting profile di sini ya, sebelah kanan. Kalau dari arah kita, sebelah kanan atas. Ya. Nah, untuk yang belum mengupload foto, silahkan klik di sini foto ya. Klik, dan lalu ambil di mana fotonya, silahkan karena saya sudah. Ya, ini mudah ya. Lalu setting nama ya, nama kalau mau diubah silahkan ini bisa diubah ya. Nama, lalu kalau untuk nama tampilan publik ini agak sulit diubah ya, kalau nggak salah. Coba dicoba aja. Tentang saya, ya ini bisa ya, bisa diubah. Ini juga bisa ya, yang ini bisa diubah kalau salah. Silahkan. Untuk pengaturan akun, nah paling ini ya, di sini di profil ini, yang lainnya silahkan tidak terlalu penting untuk diubah ya. Mengikuti default aja udah cukup. Oke, di sini kalau Anda ingin ubah ganti silahkan ya, email silahkan, tapi akan ribet kalau ganti email sebenarnya ya. Nah, nama alamat situs ini Anda silahkan ya. Nah, tapi karena oke, WordPress ini kita bisa gunakan yang free ya, yang gratis. Namun konsekuensinya masih ada ekstensi nama wordpress.com di belakangnya. Jadi nanti uh, ini misalnya alamat situs saya Agus Santoso GMB. Oh ini yang lain ya, alamat situs yang lain. Jadi untuk yang ini karena saya beri nama Agus, nah ini untuk pengguna ya. Jadi sebagai informasi di akun ini saya bisa atau Anda bisa membuat beberapa blog ya. Ini blog dulu ya. Karena asumsinya blog itu pertama dari sisi fungsi penggunaan lebih kepada posting-posting artikel ya, itu karakteristik dari blog. Dan yang kedua, nama, karena awalnya gratisan, nama untuk blog ini biasanya ekstensinya di belakangnya ada nama websitenya, misal wordpress.com atau blogspot.com ya, blogdetik.com dan lain-lain. Nah, namun, ya kabar baiknya Anda bisa upgrade ini. Nanti kita akan bahas ya untuk upgrade. Jadi, untuk yang akun ini akan saya jadikan sebagai simulasi. Ini akun blog saya yang ini ya, agusmukta.wordpress.com. Nah, ini salah satu blog saya ya. Lebih kepada profil dan postingan-postingan artikel ya. Dan bentuknya khas seperti ini blog lama saya. Nah, untuk e-commerce itu ada
bisa kita gunakan kalau untuk transaksi e-commerce bisa WooCommerce ya, gunakan plugin. Nanti kita saya jelaskan sedikit. Nah, tapi yang lebih saya ingin jelaskan saat ini dan dipelajari oleh Anda selain membuat dengan format seperti ini ya, seperti apa namanya blog, Anda juga bisa gunakan landing page karena ini yang secara call to action akan lebih powerful ya, lebih kuat. Nah, seperti apa contoh landing page? Ini contoh beberapa landing page saya. Yang pertama ini, nah bisnis ini pakai WordPress ya, ini pakai WordPress. Silahkan dilihat bsa.myid ya. Nah, ini salah satu landing page saya ya, salah satu unit bisnis saya BSA, Business Setup Academy. Iya, bagus ya, cukup bagus tampilannya. Meskipun ini pakai WordPress, jadi sudah sangat bagus ya. Kita bisa gunakan WordPress untuk membuat dan sangat efisien ya, sangat murah. Nah ini landing page saya yang lainnya ya, dan ada sistem kememberan di sini bisa login ya. Nah kurang lebih tampilan untuk secara gambaran umum untuk landing page seperti ini. Jadi cuma satu page ya, landing page itu biasanya satu page dan itu apa namanya prinsip AIDA-nya sangat kental ya, dari awareness, interest, desire sampai call to action itu betul-betul dibangun ya menjadi sebuah sistem. Ada yang sampai panjang banget gitu ya, sampai call to action-nya. Oke, ini kalau ini sederhana ya. Kembali ke sini. Oke, cukup untuk profil ya dan pengenalan bentuk. Anda bisa gunakan template ya, nanti kita pelajari. Anda bisa gunakan template di WordPress ini sudah sangat bagus. Ini silahkan Anda atur kembali ya. Anda bisa pelajari, klik-klik yang lainnya ini. Anda bisa dengan mudah untuk lakukan setting. Kita kembali ke sini ya, situs saya. Oke, klik di sini di pojok kanan kiri kalau dari kita ya. Nah, kembali ke beranda. Oke, ini tampilan baru ya. Saya mulai menggunakan WordPress sudah cukup lama, lebih dari 12 tahun ya. Dan tampilan lama itu di sini, di admin WP ini, di menu ya, menu sebelah kiri. Ada, coba kita lihat, ini tampilan lama. Dan saya lebih familiar yang ini sebenarnya ya. Nah, ini dashboard lama. Dashboard lama seperti ini masih ada, masih dipertahankan oleh WordPress. Jadi, ya ini sangat simpel penggunaannya. Ya, tapi baik bagi Anda yang baru ini lebih mudah lagi ya sebenarnya ya, dengan fitur-fitur tambahan yang lebih variatif, lebih dinamis lagi. Oke, pertama profil jadi sudah ya, Anda silahkan fixkan, gunakan nama domain. Nah, karena Anda sudah belajar ya, saya asumsikan Anda sudah belajar tentang keyword, bisa Anda gunakan kalau untuk bisnis, nih kalau pure untuk bisnis, bukan untuk brand perusahaan ya. Untuk selling orientasinya Anda bisa gunakan domain yang mengandung unsur keyword dari keyword yang Anda pilih, yang setelah Anda riset ya. Anda silahkan riset dulu di Google Keyword Planner atau di Uber Suggest ya. Dan Anda tambahkan juga untuk mengetahui tren di Google Trends ya. Nah, Anda bisa gunakan tadi domain ya. Nah, kita asumsikan yang gratis dulu ya. Jadi yang gratis itu bedanya fitur memang terbatas ya, nggak semua dikeluarkan oleh WordPress. Lalu masih ada embel-embel ekstensi wordpress.com di belakangnya ya. Jadi misalnya kalau Anda mau pilih mau jualan sepatu, mau bikin webnya atau blognya sepatu nama domainnya, maka di belakangnya sepatu.wordpress.com munculnya ya. Kecuali kalau Anda upgrade, Anda beli domain dan hosting, itu mudah juga ya. Mudah juga untuk Anda beli domain dan hosting. Nanti saya beritahu bagaimana caranya membeli domain hosting. Baik, selain itu sebelum kita mulai posting-posting dan setting-setting, kita coba setting-setting dulu ya. Setting-setting dulu dari mulai kelola nih pengaturan ya, kita setting-setting dulu. Nah, konfigurasi hosting ini belum ya, nanti nah ini masih yang ini. Nah ini diarahkan ke pembelian ya.
Jadi kalau untuk pembelian hosting, Anda bisa upgrade di sini. Kalau upgrade di sini ya lebih inline ya, otomatis. Anda juga bisa beli di luar ya, di luar ini. Kalau mau upgrade silahkan ikuti upgrade ya, nanti beli di sini. Nah, yang personal itu sekitar segini, 4.700 ya per bulan. Penagihannya per tahun, jadi per tahun ini sekitar berapa ya, dikali 12. Oke, yang personal ya. Yang premium segini per bulannya, dikalikan 12 ya per tahun. Jadi relatif murah ini kalau beli di sini ya. Anda juga bisa beli di luar. Misalnya kalau saya biasa membeli domain hosting itu ke provider yang namanya Kunci Host. Saya sudah percaya ya, cukup recommended ya untuk Kunci Host. Silahkan masuk ke kuncihost.com ya. Anda bisa dilayani juga nanti di sana. Nah, ketika Anda beli misal beli domain dan hosting, nah apa bedanya domain hosting? Oke, bagi Anda yang belum memahami domain hosting, domain itu nama webnya ya. Nanti misalnya sepatu.com gitu ya. Atau kita ekstensinya ganti kalau .com udah ada, bisa sepatu.co.id ya, sepatu.net, sepatu apa gitu ya, bisa dipilih. Dan itu harganya macam-macam, rata-rata kalau domain itu di sekitar sekarang 120-an ya, 125 ribuan untuk domain per tahun. Oke, domain per tahun segitu. Nah, untuk hosting beragam. Jadi, untuk belajar bisa saya rekomendasikan mulai dari yang 500 MB sudah cukup ya. Yang 500 MB dulu silahkan, itu mungkin sekitar 300 ribuan ya per tahun. Jadi, sekitar 400 ribu Anda sudah punya website, Anda custom, yang Anda setting sendiri menggunakan WordPress. Caranya gimana? Nah, Anda tinggal pesan ya, tinggal pesan ke provider, misalnya tadi kuncihost.com, Anda tinggal pesan, Mas, tolong sekalian diinstal WordPress ya. Jadi di servernya itu di hostingnya diinstal WordPress. Jadi Anda akan menggunakan CMS seperti ini ya, persis seperti ini untuk Anda kelola. Ini yang disebut CMS ya. Yang bisa manajemen sistem ya, yang bisa Anda atur ya. Oke, itu mengenai domain hosting ya. Kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Nah, pengaturan di sini ya, klik di sini di bawah kelola. Pengaturan ini yang bahasa Indonesia ya, ada juga yang berbahasa Inggris. Nah, ini pengaturan-pengaturan lain nih. Kalau Anda ingin muncul di icon ya, akan di sini ya, path icon biasanya disebutnya atau icon situs. Icon situs yang muncul di sini nih ya. Coba perhatikan kursor yang saya tunjuk. Nah, di sini kan ada gambar ini, gambar ini, gambar ini gitu ya. Cuma perlu diperhatikan ada beberapa template. Nah, kita akan pilih template nanti. Ada template yang bisa kita edit, bisa kita cantumkan icon ya gitu. Ada juga yang enggak. Ya, jadi jangan heran kalau nanti, wah saya gimana nih? Saya gunakan template yang ini, tapi kok saya nggak bisa upload atau ubah ini ya, icon di sini ya. Nah kan kalau muncul icon di sini bagus ya, kesan lebih terlihat lebih profesional gitu. Oke, jadi Anda bisa di sini, tinggal klik ubah, lalu pilih filenya ya. Filenya biasanya kecil ya, cukup kecil aja ya. Jadi Anda edit dulu, perkecil dulu. Lalu judul situs ini biasanya muncul di sini ya. Di sini. Ini juga bisa Anda upload berupa gambar ya. Ini bisa ganti dengan gambar gitu. Silakan. Nah, ini kan saya setting di sini pengembangan diri dan soft skill, slogannya soft skill management. Nah, muncul di sini ya. Oke. Jadi, tipsnya dari saya, setiap kali Anda lakukan setting di sini, langsung cek ya. Bisa Anda buka langsung, lihat preview ya, atau diklik dibuka langsung ya, dibuka langsung. Ini tampilan luar ya, ini tampilan luarnya, dan ini tampilan dalamnya gitu ya. Jadi kalau biasa orang melihat di sini web, ketika buka web ya, atau blog, tampilan luarnya. Nah, ya karena kita yang mengelola ya,
maka kita bisa masuk ke dashboard ya. Di dalamnya seperti ini. Nah, Anda bisa edit juga ini silahkan ya. Tapi ikut default juga nggak apa-apa. Oke, cukup ya untuk yang pengaturan di sini. Berikutnya kita kembali ke beranda ya. Klik beranda saya di sini. Oke. Di sini ada gitu. Jadi ini ada tumpuk-tumpuk menunya ya sebenarnya ya. Dan di sini juga di admin WP ini ada juga nih di sini ya. Saya sebenarnya lebih familiar, jujur lebih familiar yang ini ya. Menggunakan menu-menu yang ini. Karena ini sangat sederhana, simple ya. Kalau ini udah dikreasikan lagi. Oke. Nggak apa, kita coba yang ini ya. Oke, tadi profil sudah ya, setting-setting yang perlu sudah. Nah, kita coba kelola template ya, atau tema dulu, tema keseluruhan dulu. Atur tema di sini ya, Anda perhatikan, tautan cepat nih, ini untuk edit cepat nih. Ubah tema ya. Nah, ini tampilan tema umum dulu. Nah, untuk tema atau template ya, template Anda bisa pilih. Nah, kita bisa dilihat di sini tema atau template yang saya gunakan Spendio ya. Jadi untuk yang free itu disediakan juga template ya. Ini menariknya di WordPress sudah disediakan juga banyak sekali template dan yang gratis maupun yang berbayar. Jadi kalau Anda pengen yang lebih bagus biasanya berbayar biasanya. Oke, tampilkan semua di sini bisa. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sangat mudah untuk mengubah template. Anda tinggal pilih aja yang mana ya, yang menurut Anda bagus atau Anda sukai. Klik aja ya sembarang, misal di mana nih? Ya, yang ini misalnya ya. Kita lihat ini berbayar enggak. Ini gratis ya. Nah, kita bisa tahu di sini ada gratis atau berbayar ya. Berbayar nanti bayarnya berapa gitu. Nah, ketika Anda ini menurut Anda bagus. Nah, sebelum Anda katakan bagus, Anda kan harus lihat dulu previewnya ya. Ini previewnya seperti ini gitu. Nanti tampilan di sini nih, kalau yang senang ada tampilan visual, bisa dicantumkan gambar yang besar gitu ya. Untuk background, bukan untuk background, untuk apa namanya, halaman home ya, homepage. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini gitu. Kalau Anda tertarik dengan ini, tinggal aktifkan aja ya, aktifkan desain, nanti otomatis sudah berubah ya. Karena saya sudah menggunakan ini, ya, jadi Anda tinggal aktifkan aja, tinggal disilakan tes ya, tes coba, coba lihat gitu ya. Kalau cocok, ya udah silahkan digunakan untuk template yang itu ya. Oke, kembali. Nah, ini untuk template banyak banget ya, banyak banget. Silahkan dipilih, banyak. Dipilih ya. Banyak, yang gratis pun banyak. Nah, ini yang berbayar bisa kita lihat ada 500.000, ya 1 juta. Ini lumayan bagus lah ya desainnya. Jadi dia tarik bayaran nih. Ya, banyak banget. Silahkan. Oke, cukup ya untuk template, sangat mudah. Dan saya sarankan karena ini tujuannya untuk e-commerce, Anda pilih yang nah, oke. Sebenarnya kita lanjut ya ke plugin. Nah, sebenarnya untuk e-commerce tadi yang saya arahkan untuk membuat eh, apa landing page seperti ini, itu gimana caranya? Nah, ini saya gunakan plugin. Namanya plugin Elementor. Itu salah satu plugin yang powerful, yang bagus ya, banyak digunakan. Eh, Elementor ini sudah lebih dari 3 juta pengguna ya, 3 juta pengguna. Lalu fiturnya lengkap ya, ada yang free, ada yang berbayar ya. Lalu juga apa namanya? Yang berbayar, yang pro ya. Eh, Lalu sangat mudah ya, dengan sistem sama dengan yang cara-cara bagaimana memposting, membuat tampilan ini dengan blok-blok ya. Itu sangat mudah, nanti kita lihat.
Lalu juga template juga sangat banyak, beragam dan bagus-bagus ya. Widget juga ya, widgetnya. Nah, gitu kita lihat. Dan tanpa HTML, tanpa CSS ya, Anda bisa meskipun tidak punya basic programming, Anda akan bisa membuat landing page seperti ini ya. Oke, di mana plugin? Nah, sayangnya kalau dulu masih bisa ya, plugin-plugin itu diinstal untuk yang gratis. Tapi sekarang saya lihat sepertinya untuk yang gratis nggak bisa ya install plugin. Jadi harus menggunakan WordPress yang berbayar. Tadi yang punya sudah upgrade ya atau sudah punya domain dan hosting. Oke. Jadi silakan Anda kalau ingin mencoba lebih jauh ya sisihkan investkan sekitar 400.000 lah ya untuk membuat landing page yang profesional yang berbayar. Oke. Kita lanjut ya, template sudah, lalu plugin sudah ya. Nah, plugin juga ini bisa Anda tambahkan nanti plugin untuk SEO ya. Rekomendasi saya ada plugin untuk SEO itu pertama SEO Ultimate ya, yang kedua all in one pack ya SEO. Jadi itu cukup bagus ya. Nah, baik, kita lanjut ke kita coba posting ya. Nah, bagaimana cara posting? Cara mengisi blog. Karena untuk blog yang belum diisi nanti tampilannya tampilan default ya. Oke, tadi template udah ya. Template kita coba tulis blog. Nah, kembali tips dari saya. Tips dari saya, jadi ketika Anda misal nih posting ya, posting oke, di postingan sebelum ke postingan ini Anda perhatikan dulu ini ya, halaman ya, page. Nah, halaman. Kalau dilihat contoh ya di ini web atau blog saya, biasanya atau di setiap web ya itu terutama web profile ya atau lainnya e-commerce bisa juga kecuali landing page ya. Kalau landing page biasanya satu halaman saja. Nah, kalau yang biasa itu bisa ada menu-menu halaman di sini. Ada home, ini home ya, atau home page. Nah, ini halaman lain ya, ada halaman buku. Oke, saya perkenalkan dulu nih bagian-bagian dari webnya. Ya, ini halaman ya, halaman buku. Lalu ada halaman galeri ya untuk foto-foto. Anda silahkan kreasikan ya. Sebagaimana format dari web gitu ya. Anda sering melihat web format-format seperti apa yang Anda inginkan silahkan dikreasikan ya. Biasanya kan di sini. Dan itu biasanya disesuaikan juga dengan template ya, template-nya tadi yang Anda pilih. Produk, program, about ya biasanya kan ada ini ya, ada about-nya. Ada tentang ya, siapa pemilik dari blog atau web ini. Nah, ini heading-nya ya yang bisa jadikan judul blog atau web, ada search ini default ya. Nah, ini body text ya biasanya untuk ngisi. Oke, saya kembalikan ke halaman. Nah, di sebelah sini di kanan biasanya atau di kiri itu tergantung setting. Ada kotak-kotak ya seperti ini ya, kotak-kotak menu ya. Ini menu juga. Nah, ini disebutnya widget. Ya, jadi untuk tambahan-tambahan di sini di samping ya, kanan atau kiri atau di bawah itu namanya widget. Ya. Misal Anda bisa tambahkan ini widget jumlah pengunjung ya. Ini real ya. Ada mesinnya gitu. Setiap kali orang mengunjungi ini saya sudah 186.000 sekian hits ya. Terus Anda bisa tambahkan mutiara hari ini misalnya ya berupa teks di sini. Anda bisa cantumkan gambar juga ya. Anda juga bisa cantumkan video, tinggal dicari nanti di widget ya. Oke. Nah, ini nih khas untuk blog ya. Ada kategori, arsip. Oke. Oke. Itu bagian-bagian dari ini nanti kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah,
ini page ya, untuk membuat halaman. Nah, di sini yang versi baru ini sudah dibuatkan ini template-template halamannya. Untuk template halaman about ya, template halaman blog, galeri udah ada. Jadi udah sangat bagus dan mudah ya. Anda tinggal pilih ya atau bentuknya ini kontak gitu. Tinggal Anda edit aja ya. Atau Anda mau halaman yang kosong ya. Kalau Anda coba lebih punya kreasi sendiri, silahkan gunakan yang kosong aja ya. Oke, saya pilih coba misalnya yang about ya. About yang ini. Nah, formatnya seperti ini ya. Dan saya tekankan lagi, ini halaman ya. Ini halaman. Jadi, Anda bisa halaman ini bisa berupa homepage. Jadi Anda jangan heran nanti kalau setelah ini ternyata masuknya ke homepage ya. Anda tinggal tambahkan lagi nanti halaman lain ya. Tinggal tambahkan halaman lain seperti ini. Di sini, di sini, di sini. Tergantung nanti menunya. Oke, kita lihat ya kalau kembali. Nah, ya, Anda tinggal coba-coba nanti ya. Apa yang ini untuk bentuk-bentuk halaman. Nah, kalau ini sepertinya ini masuknya ke home ya, ke homepage. Ketika ini digunakan, maka format yang ini akan berubah ya. Oke, silakan Anda coba-coba ya. Oke, itu halaman ya, tambah halaman. Nah, kalau lebih jelas Anda bisa lihat di sini ya untuk halaman ya. Ini lebih jelas sebenarnya tampilan yang lama. Di posting halaman ya. Lihat semua halaman. Oke, Anda bisa ulang saya ulang untuk masuk ke sini tadi di mana? Ya, di sini ya. Nah, ke sini ya. Admin WP sebelah kiri nih paling bawah, hampir paling bawah admin WP. Ini masuk ke sini tadi dan sekarang saya mau setting halaman ya. Nah, ini tampilnya juga udah baru juga ya, nggak seperti dulu. Cuma di sini bisa kita lihat ini halaman-halamannya ya. Nah, halaman buku nih di sini. Ketika saya klik ini halaman luar tampilan luarnya seperti ini. Nah, kita lihat coba tampilan dalamnya seperti apa. Kita lihat klik buku atau sunting sama aja. Oke, tunggu sebentar. Loading. Kita lihat halaman dalamnya seperti apa. Nah, ya. Dalamnya seperti ini ya. Dalamnya seperti ini. Jadi kalau untuk sekarang ini berupa blok-blok ya. Ini blok untuk gambar, tuh blok paragraf, ya, blok gambar lagi, paragraf dan seterusnya. Ya. Nah, lihat ada blok dulu belum ada blok-blok seperti ini ya. Jadi dulu blok ya, bukan blok. Jadi saya gambarkan dulu blok itu jadi satu halaman, misalnya ini ya, satu halaman, tadi halaman atau page web ya. Nah, untuk mengisi teks misalnya itu kita sisipkan satu blok gitu ya. Jadi bayangkan ada satu blok ini ya, itu blok itu bisa diisi untuk teks, ketik, tulisan gitu ya. Lalu di bawah kalau kita mau sisipkan gambar, nah kita sisipkan lagi blok di bawah, blok untuk masukkan gambar. Nah, kalau sekarang seperti itu. Eh, kalau dulu nggak di partisi seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu sistemnya partisi ya. Untuk paragraf juga bisa dipartisi-partisi gitu. Jadi secara umum lebih mudah bagi kita ya untuk menempat dan lebih dinamis, lebih bagus ya untuk tampilannya. Nah, kalau tampilan lama ini seperti ini ya, aman. Jadi kita kalau udah selesai, nah kita bisa perhatiin jauh, lihat ini ya, diklik kanan, diklik atau ya diklik yang bisa klik kanan ya. Nah, kita perhatiin jauh ini preview ya, preview dalam bentuk desktop atau tablet atau ponsel ya. Kita pengen, nah kalau pengen tahu, nah ini tampilan, oh ternyata kayak gini ya, kurang bagus misalnya kalau tampilan HP gitu. Kita gimana kita ubah ya biar lebih bagus.
Oke, ini tampilan tablet. Ya, ini tampilan desktop. Ya, bagaimana tampilan di sini ya. Dia nggak menampilkan ini nih widgetnya. Dia tampilkan halamannya aja. Oke. Nah, setelah selesai Anda tinggal perbarui ya kalau diedit. Oke, sampai situ dulu. Nah, oke, sambil lanjut kita ke posting ya. Tadi halaman udah ya. Halaman udah, silahkan dibuat beberapa halaman. Oke, sebentar untuk tambah halaman. Nah, tambah halaman bagaimana? Kita coba kembali. Nah, tambah halaman ya. Nah, ini kan halaman-halaman yang udah ada nih. Kalau yang baru itu masih satu atau dua lah ya, template-nya satu biasanya. Anda Hi World gitu, ada tulisan itu biasanya ya. Anda tinggal ikutin aja kalau lebih mudah. Ya, diedit aja gitu. Nah, kalau tambah halaman baru, ya tinggal di sini nih ya. Ada di atas tambah. Nah, pakai editor block atau klasik. Nah, saya dulu yang klasik ya. Editor block yang ini. Oke, tambah baru. Nah, kalau sekarang template-nya udah editor block ya. Oke, loading. Nah, ke sini ya. Seperti tadi. Tinggal pilih ini template-template untuk halaman. Ya, ini template untuk halaman. Kalau tadi yang pertama tadi template untuk keseluruhan web. Oke, bisa dipahami ya. Ada template untuk keseluruhan web, ada template untuk halaman. Oke. Kita kembali. Nah, sekarang setelah halaman Anda buat, kita posting. Nah, posting, kembali ke beranda ya, biar nggak bingung, kembali ke beranda. Sini, tadi halaman pertama ya. Tulis post blog, lihat ya, di menu, kalau dari kita sebelah kanan nih, ada di sebelah kanan, menu tulis post blog. Kita mencoba untuk posting artikel. Yang mana? Nah, kalau perhatikan ya, Anda perhatikan. Kalau post blog ya atau postingan blog, ini tulis post blog. Nah, ini artinya Anda akan mengisi halaman home ya atau home page. Anda akan mengisi ini. Oke. Yang muncul di halaman pertama. Ya, di halaman pertama. Ini untuk format profil dulu ya. Atau format blog seperti ini. Oke, tulis post blog. Nanti Anda tinggal kreasikan ya. Dan termasuk sama kalau Anda nanti menggunakan Elementor untuk landing page, sama ya, cara membuatnya kurang lebih sama. Dan prinsipnya sangat mudah di posting dengan editor blog ini, editor blog ya, blog bukan blog. Itu Anda cukup dengan drag and drop ya, drag and drop ya. Klik, tahan, tarik, lepas. Oke. Anda tinggal memindahkan, memasukkan, ya Anda klik pilih yang mana, tahan, geser ya. Di drag lalu di drop, lepas. Ya. Oke, contoh nih ya. Perhatikan, ini saya akan posting ya, satu postingan baru untuk mengisi ini. Nanti akan muncul di sini. Paling atas biasanya settingan defaultnya ya. Postingan baru. Misalnya apa? Belajar blog. Oke. Nah, di sini ini apa? Anda bisa create ini nanti untuk tambah blog ya, tambahkan blog di sini ada sebelah kanan tambahkan blog. Kalau untuk di blog pertama misalnya tulisan, silahkan tulisan ya. Kalau Anda mau pilih, Anda bisa klik juga selain di sini ya, selain klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini atau diklik di sini ya. Diklik di blognya nih, Anda muncul kursor, lihat ya. Perhatikan. Lalu Anda klik garis miring. Nah, kelihatan nih ada garis miring warna abu ya di sini. Lalu muncul di sini scroll ke bawah dia pilihan. Nah, kita mau masukkan apa nih? Image, cover, jam kerja, kalender, formulir, info kontak, donasi, ya, Anda pilih ya. Atau karena di sini masih teks, silakan Anda gunakan teks. Ya. Oke, mari kita pelajari bagaimana
cara membuat website menggunakan WordPress. Misalnya gitu ya. Nah, kita lihat. Sebelum diterbitkan, kita perhatiin jauh dulu ya. Kita lihat perhatiin jauhnya. Klik kanan, perhatiin jauh di sini nih. Ya, di menu kanan atas, perhatiin jauh, lihat. Nah, muncul. Oke. Udah muncul postingan baru belajar blog. Ya, ini body text-nya. Oke, mari kita pelajari bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress. Loh, kok WordPress-nya nggak ada ya? Oke, nah Anda bisa edit-edit ya berikutnya. Jadi saya coba lalu enter ya. Setelah Anda enter, klik enter, ini satu blok nih. Oke, ini yang saya maksud blok tadi ya. Ini satu blok. Nah, setelah Anda selesai satu blok, misalnya satu paragraf, lalu Anda enter, akan muncul di bawahnya blok yang baru. Klik ya, saya pilih, nah ini blok paragraf tadi ya, itu defaultnya blok paragraf. Saya pilih gambar, oke, tinggal pilih image. Nah, gambarnya mau setting gimana, itu wah, udah sangat dinamis sekarang ya. Mau gambar yang standar gini atau yang bulat ya. Oke, unggah, pilih gambar. Kalau yang belum ada, kalau Anda belum pernah posting atau upload gambar, Anda pilih unggah ya. Kalau udah, nah ini Anda harus perhatikan juga nih. Karena jangan sampai Anda ingin menggunakan gambar yang sama ya, tapi Anda mengunggah atau mengupload berulang-ulang. Ya, nanti akan penuh di menghabiskan ini pustaka medianya ya, atau space di hosting Anda ya. Nah, ini kalau sudah diupload akan muncul di sini, Anda bisa lihat, tinggal diklik aja ya di gambar yang sudah Anda upload. Anda bisa upload kembali ya. Nah, misalnya atau misal karena Anda belum ya. Ini pustaka media ya. Karena Anda belum, oke, batalkan. Oke, Anda upload aja yang baru. Ini Anda tinggal klik unggah. Oke. Unggah, Anda ambil di mana gambarnya. Oke, mudah ya. Nah, karena saya sudah ada, sudah lumayan banyak. Oke, saya akan coba pilih gambar dari pustaka media. Artinya, gambar ini yang sudah ada di hosting saya, di server saya ya, yang saya sewa di sini. Oke. Sisipkan ya, klik yang mana, klik sisipkan. Nah, karena tadi saya sudah pilih bulat, maka dia muncul seperti ini. Kalau saya pilih standar, dia muncul kotak seperti ini ya. Oke, biar lebih bagus ya, biar lebih bagus saya coba yang ini. Oke. Nah, di sini Anda bisa sisipkan link, ini link ya. Jadi link ini Anda kalau diklik gambar ini ya, ditautkan kemana ya, misalnya ke mitraberdaya.com. Ini salah satu klik sini ya. Nah, oke, perhatiin jauh ya. Ya, jadi kalau Anda menambahkan link di sini ya, hyperlink, kalau diklik gambarnya itu, nah, akan ngelink ya. Tuh ada kursornya berubah ya, menjadi dia berlink gitu ya. Dia memiliki link. Ketika saya klik, maka akan masuk ke halaman yang ini belum ya. Oke, harusnya masuk ke tadi mitraberdaya.com. Mungkin harus lengkap ya. Dikasih atau dari sini. Sebentar, nah saya masukan ke sini, diklik, di copy dari sini ya. Biasanya ada HTTPS-nya. Oke, oh di sini ya. Nah, ada HTTPS-nya. Oke, coba saya kembali ke sini, di refresh dulu ya. Nah, setiap Anda ubah ya, lalu akan Anda coba lagi di halaman yang sama ini tadi yang dibuka, Anda klik refresh dulu ya. Klik di sini. Oh, ini ke ini ya. Ini ke gambar linknya. Oke, Anda bisa coba lagi nanti ya. Oh, ini ke sini ya. Ke teks sepertinya. Oke. Nanti berarti di sini di judul. Belajar. Ya, nggak bisa ke gambar sepertinya ya. Oke, jadi link tadi yang muncul itu adalah link untuk caption gambar ya.
di caption gambar. Belajar website. Misalnya ini ya. Nah, dia udah ada linknya nih. Oke, kita lihat lagi muncul nggak. Sebelum Anda fix ya, Anda bisa coba-coba dulu diperhatiin jauhnya dulu. Sorry. Nih, di refresh ya. Nah, ini maksudnya ya, belajar web. Kita klik nih, yang ini belajar web, maka akan masuk ke tadi link yang kita tulis ya, atau copy paste di URL linknya. Oke. Nah, selesai dua blok. Kita bikin blok apa lagi? Blok ya. Blok apa lagi nih? Ya, silahkan ya dibuat. Tulisan lagi, paragraf lagi, misalnya ya, dituliskan lagi aja di sini. Oke. Iya, silakan. Ya. Jadi, nah ini untuk pengaturan ini juga ini ada pengaturannya ya. Jadi otomatis nih untuk ini dia satu blok ya. Mau di apa namanya? Nah, ya kalau kita mau ngopi yang ini muncul ke bawah biar cepat ya, bisa di sini ganakan ya. Disisipkan. Oke. Ya dikasih di bold gitu ya. Anda di blok dulu. Nah, di bold ya, dikasih ini tadi tautan atau link. Ya, silakan. Nah, pengaturan-pengaturan sebagaimana di Word ya, di Microsoft Word. Oke, Anda sudah familiar ini. Oke, cukup ya untuk membuat postingan. Jadi Anda silahkan dibuat postingan di sini bisa membuat artikel atau menerangkan tentang produk ya. Setelah selesai jangan lupa terbitkan. Nah, tapi ini berikutnya ya, sebelum Anda ini kita masuk ke keyword ya. Kita berikutnya masuk ke keyword. Bagaimana ini penggunaan keyword ya? Yang pertama tadi kita bisa untuk optimasi SEO ya, ini sudah masuk SEO. Untuk optimasi SEO pertama Anda bisa gunakan keyword untuk atau sebagai domain ya. Oke. Domain di sini untuk nama webnya ya. Misalnya apa sepatumurah.com gitu ya. Nah, itu domain yang berbasis keyword. Oke, keutamaannya, kelebihannya apa? Kelebihannya karena domain ini setelah Anda upload ya, itu otomatis Google Crawler ya akan ngerayap ya dan menyimpan nama web Anda. Setelah tersimpan, lalu ada pengecekan lah dari Google ya tentang kesesuaian dengan isi dan segala macam. Maka ini ya indeks dari Google ini yang menentukan nanti peringkat. Oke. Semakin banyak komponen-komponen mulai dari domain tadi ya, lalu judul. Nah, judul ini misalnya belajar web apa nih kata kunci di kata kunci tanya sepatu misalnya di sepatubandung.com gitu ya. Nah, sepatu Bandung ini kan keyword kita ya, misalnya kalau keywordnya sepatu Bandung berarti tadi domainnya sepatubandung.com. Lalu kita masukkan juga keyword-keywordnya. Ini organik ya, ini strategi organik. Kita masukkan keyword itu ya secara tersirat ya atau secara smooth ya. Jadi, nah ini yang banyak disalahgunakan oleh para pelaku e-commerce ya, internet marketers yang sembarang. Jadi hanya mengejar traffic ya tanpa memperhatikan konten. Jadi dia masukkan aja di body text itu ya, di artikel itu keyword semua ya. Nah, lama-lama ini akan terindeks oleh Google dan akan di-ban biasanya ya. Karena tidak fair. Jadi misal di konten di sini ini keyword semua sepatu Bandung, sepatu Bandung, sepatu Bandung, sepatu Bandung gitu ya. Ini akibatnya apa? Juga ini kontraproduktif. Kenapa? Ketika orang mencari sepatu di Bandung, misalnya sepatu Bandung, lalu masuk ke sini ternyata apa namanya? Anda masuk ke halaman yang zonk. Ya, kenapa? Karena hanya berisi kata kunci, ya.
nggak ada produk sepatunya yang Anda cari, yang Anda inginkan gitu ya. Jadi, wah ini tipu-tipu nih gitu akhirnya kan. Jadi dia cuma ngejar traffic doang gitu ya. Dia cuma ngejar traffic untuk AdSense biasanya ya, untuk iklan. Oke, itu pertama di domain, yang kedua di judul, yang ketiga di sini, ya di isinya. Jadi misal gini, oke mari kita pelajari bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress ya bersama tim sepatu Bandung. Nah, kan ada lagi nih ya, keywordnya muncul lagi. Semakin banyak keyword-keyword ini muncul ya, baik terutama di paragraf ya, di body text di sini nih untuk tulisan-tulisan. Nanti di paragraf berikutnya selipkan lagi sepatu Bandung. Ya, terus di apa namanya di postingan terakhir nih di profil gitu ya. Misalnya siapa penulisnya nih? Agus Santoso. Nah, di sini owner. Ada lagi sepatu Bandung. Nah, itu prinsipnya. Jadi ingat ya, semakin banyak kata kunci ini ditanam ya di body, di badan, di eh, apapun lah nanti ya ada di sini. Oke, selain selain di sini di mana ya? Ini kan tadi di domain, judul dan badan ya, body text. Lalu kita bisa, nah ke sini nih, ke post ya. Coba klik di sini nanti post. Nah, ada tag. Nah, tag ini untuk kata kunci. Jadi Anda bisa masukkan di sini. Ya, berikutnya. Misalnya tadi sepatu Bandung ya. Lalu pisahkan dengan koma. Koma, nah otomatis dia ya sudah masuk. Sepatu Bandung atau sepatu aja. Nah, ini silakan koma lagi. Anda silakan sesuaikan dengan tadi 30 Anda bisa masukkan di sini ya. 30 kata kunci yang relevan yang menurut Anda bagus. Dan tips dari saya, gunakan 3 level ya. Level pertama ini uh, yang populer atau mahal ya, yang bidnya mahal. Ya, yang populer yang banyak digunakan biasanya bidnya mahal. Bid-bid populer itu banyak digunakan, kompetitornya banyak ya, kompetitornya. Lalu yang level kedua, level menengah, itu level tinggi. Yang level menengah juga sertakan. Level menengah ini dari bid ya sedang-sedang ya gitu ya. Terus dari penggunaan pencarian juga nggak terlalu banyak. Dan yang ketiga, gunakan juga yang level rendah ya. Jadi kata kunci yang rendah pencariannya ya Anda masukkan juga. Oke, dan terakhir ya keempat, Anda gunakan kata kunci unik Anda sendiri ya. Misalnya brand Anda ya, masukkan juga di situ. Oke. Jadi ini silakan diisi ya. Banyak nggak apa-apa. Sepatu Bandung, sepatu murah dan lain-lain ya. Sepatu murah. Koma ya, pakai koma untuk menambahkan. Oke, nanti gambar fitur Anda bisa masukkan gambar nih, pilih gambar ya. Nanti akan muncul ini biasanya kalau dilipat ya, kalau dilipat nanti. Kutipan ya ini quotes ya, semacam quotes gitu nanti formatnya. Oke, Anda kalau bikin kategori silahkan ya, dibikin dulu kategorinya. Nah, kalau saya udah ada nih beberapa kategori. Ya, tambah baru ya untuk bikin. Klik tambah baru. Jadi kalau postingan Anda misalnya produk apa, kalau produk ya di jenisnya ya kategorinya Anda bisa kategoris di sini. Oke, kalau udah ini udah ya. Terus dicantumkan tag udah, jangan lupa ya, jangan lupa tag. Jangan lupa tag karena ini akan manggil nanti ya, akan manggil. Ini fungsinya SEO ya. Kalau di plugin itu akan lebih powerful lagi kalau pakai Ultimate ya. Ultimate, tapi sayangnya saya nggak bisa bahas di sini. Ya, silakan coba nanti Ultimate, SEO Ultimate ya, itu cukup powerful. Lalu atau all-in-one pack SEO ya. Nah, setelah selesai Anda tinggal terbitkan, klik terbitkan. Oke. Setelah Anda terbitkan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya, oke. Bisa ya? Silakan dicoba. Oke, berikutnya keyword udah ya, penggunaan keyword. Lalu kita coba fitur-fitur lainnya ya.
Oke. Nah, kembali ke beranda. Ini udah komentar. Nah, kalau komentar silahkan dicek aja ya. Ini untuk komentar-komentar yang muncul, Anda bisa kelola di sini. Apakah harus disetujui dulu atau tanpa disetujui, silahkan bebas gitu ya masuk komentar. Anda bisa setting juga ini ya. Yang kita bisa lihat yang disetujui, Anda bisa hapus ya di sini. Anda sukai, ya ini untuk interaksi dengan customer Anda ya. Oke, terus untuk tambah halaman udah tadi, sunting menu. Oh, widget ya, nanti widget ya. Nah, ini di sini ya, ini penting juga ini untuk setting silahkan ya. Jadi oke, ke sini dulu nih. Identitas situs Anda bisa sesuaikan. Tadi pengembangan diri ini slogan, ini soft skill ya. Jadi langsung nih. Oke, ini langsung Anda kelihatan nanti berubah di sini. Kembali back ke sini ya. Warna latar belakang kalau mau diubah silahkan ya. Anda coba-coba aja nih. Oke. Sorry. Sentimen atau ini nih atur tema sama masuknya ke situ ya. Coba lihat. Nah, nih ya font Anda akan ubah silahkan ya. Ubah font untuk font di sini nih. Oke. Gambar tajuk ini gambar header ya, header. Gambar header ini saya menggunakan ini ya. Ingat kalau untuk header Anda harus edit dulu sesuaikan dengan ini. Lihat ya, perhatikan di sini di kiri. Ya, perhatikan ukurannya. Karena kalau nggak ukurannya nanti penyok-penyok ya, nggak pas. Jadi Anda harus betul-betul nih diedit dulu, sesuaikan 980 kali 174 pixel. Anda edit dulu biar pas nanti ke sini ya. Oke. Nah, ini beberapa mau ada yang default, ambil default nggak apa-apa ya. Silakan biar lebih bagus dan Anda sukai Anda sendiri. Nah, ini untuk menu ya, silakan nanti diatur-atur nih ya. Ada bisa atur urutan ya, bisa Anda sub kan gitu ya. Nanti nih Anda bisa munculkan di sini sub ya. Nanti di menu lain ya, ada ya di dalam ya. Anda bisa temukan juga nanti. Buat menu baru ya, silakan tinggal Anda coba-coba aja lihat di sini apa perubahannya gitu ya. Kalau nggak sesuai tinggal di back, dibalik lagi. Nah, terakhir ini widget ya. Oh, tapi ini kalau ini widget untuk yang tampilan umum ya. Saya nggak gunakan ini untuk tampilan umum. Lebih ke widget. Nah, ini oke udah cukup. Kita lihat widget yang di sini. Di sini ada nggak? Oke, di tampilan klasik ya. Coba masuk ke tampilan klasik. Oke, saya tutup dulu. Nah, tampilan klasik di sini ya. Di menu paling bawah, admin WP. Klik admin WP. Nah, kita lihat widget ya. Oke, terakhir nih. Widget, di mana widget? Di tampilan biasanya. Tampilan, nah ada widget di sini. Oke, klik widget. Nah, Anda bisa lihat widget apa aja yang saya gunakan. Nih ada teks. Ya, teks ini kita lihat, klik sini apa isinya. Nikmati sajian khas. Nah, ini teks ya. Saya tampilkan teks di sini. Ini munculnya seperti apa? Kita lihat. Klik untuk tampilan luar. Nah, tampilan luarnya seperti ini ya. Jadi kalau saya ingin memasukkan ini sebagai deskripsi dari blog saya ya. Ditulis di widget. Oke, kembali ke sini ke widget. Nah, sini ya. Nah, tinggal edit aja di sini. Mau tambahkan media, tambahkan gambar, silakan bisa ya. Oke, selesai. Biar di scroll, biar dilipat lagi. Statistik blog ya, ini mutiara untuk teks ya, untuk gambar. Nah, ini kita pakai gambar ya. Caranya gimana? Ini kita bisa pilih di sini. Jadi kalau untuk menambahkan ya ini banyak juga ya. Tuh, ini gratis ya. Ini gratis banyak juga. Anda mau tambahkan apa ya? Silahkan coba-coba aja. Ini nambah juga nih, dulu nggak sebanyak ini ya. Ada Instagram juga nih sekarang. Oke, galeri. Contoh ya, misalnya ya, saya mau pilih galeri nih. Caranya gimana? Di drag aja ya. Tinggal ditarik, drag and drop. Drag and drop. Oke, saya pilih yang ini, galeri misalnya ya. Nah, masukkan aja ke sini. Urutannya di mana? Silahkan Anda pilih ya. Saya tempatkan paling atas misalnya ini yang galeri. Oke. Judul. Tadi kan belum ada ya. Kita lihat perubahannya. Galeri. Tambahan gambar.
Oke, gambar yang ini tadi misalnya ya, buat galeri baru. Biar karena galeri ini jadi harusnya beberapa ya. Nah, sunting galeri, tambahkan ke galeri. Nih, oke, 2 aja dulu ya. Ini urutnya bisa diubah, silakan ya, perbarui. Nah, kita lihat coba ya. Kita lihat udah bisa muncul belum? Sini. Nah, ini kan masih seperti ini. Coba lihat ya di widget saya paling atas kan ini, teks ya. Sekarang oh belum ya, harus di-save dulu ya. Oke. Atau dicek di sini, visibility. Oke, nggak apa-apa. Kita coba visibility dulu ya. Oke, kita save. Nanti bisa dihilangkan lagi ya. Oke, kita refresh biar muncul. Nah, ya, muncul di sini. Oke, cukup bagus tampilannya ya, rapi gitu ya. Dia rapikan otomatis. Ini sepertinya 3 nih ya, harusnya. Oke, nah saya hapus lagi ya. Nanti belum saya rapikan. Oke, bisa dihapus. Oke, sip. Ya, itu ya, semudah itu untuk menambahkan widget. Silakan Anda kreasikan lagi ya. Untuk yang lainnya sepertinya cukup ya. Jadi Anda sudah bisa membuat web sendiri meskipun masih domain gratisan, nggak apa-apa ya untuk belajar. Jadi Anda akan gunakan ini ya. Gunakan silahkan tentukan domain Anda. Kalau untuk yang kelompok ya tugas itu yang usahakan yang berdasarkan keyword ya, yang berdasarkan kata kunci. Oke, cukup untuk materi WordPress kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan dicoba dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.